maghrib gitu Pak Ustadz ya, baru melakukan maghrib. Itu kalau tidak melakukan itu, pokoknya kan kita udah tadi isya aja dulu kan gitu, apa isya aja lah kan kita maghrib dari mobil gitu. Tapi ada yang melakukan, kata Pak Ustadz tadi kita harus melakukan lagi karena kan tadi hanya sekedar niat kita. Nah itu apa yang utamanya, yang mana yang dilakukan? Kita tidak sholat lagi isya saja atau kita jamak takhir itu Ustaz? Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau konteksnya kita di dalam kota ya macet, sementara sholat itu ada pasangannya, kayak maghrib sama isya kan ada pasangannya. Ya, terus kemudian duhur sama asar ada pasangannya. Jadi kalau misalnya Bapak di posisi maghrib dan isya atau duhur dan asar, itu kan pasangan. Karena itu pasangan, kalau saran saya dalam begitu masuk waktu sholat, karena macet dalam kalkulasi kita nggak mungkin sampai, kita nggak nututi waktu sholat maghribnya, langsung niat dalam hati aja, ya Allah saya akan jamak takhir. Dalam kota boleh, asalkan jangan sering-sering. Nah saya gini, saya mau berangkat dari dalam mazhab Syafi'i dulu ya. Dalam mazhab Syafi'i itu ada beberapa waktu di mana dalam kota sekalipun kita bisa menjamak sholat, bukan mengqashar ya, menjamak sholat. Seperti karena hujan, tapi syaratnya sholatnya di masjid. Jadi dan dari awal diniatkan untuk jamak. Contoh misalnya pas sholat maghrib di sini, terus tiba-tiba hujan deras, imam langsung ngomong kita jamak sholat langsung. Boleh dalam mazhab Syafi'i itu, tapi syaratnya sholatnya di masjid dan di jamak, boleh. Sehingga nanti isya nggak usah kembali lagi. Cukup itu. Yang kedua, dalam kitab Al-Umnya Imam Syafi'i dikatakan untuk orang yang sakit itu diperbolehkan menjamak sholat walaupun dalam kotanya sesuai dengan kebutuhannya. Itu dalam Al-Umnya Imam Syafi'i. Jadi ada orang sakit, nun sewu nggih, lek sholat tepat waktu terus masyakot sulit misalnya karena nun sewu ada masalah lah. Sehingga terpaksa dijamak selama kondisi sulit itu, atau karena mau ada pemeriksaan dari dokter atau apa, sehingga dijamak, boleh. Sesuai dengan kebutuhan, bisa jamak takhir, bisa jamak takdim. Itu dalam kitab Al-Umnya Imam Syafi'i. Berangkat dari dua kondisi ini dalam mazhab Syafi'i, maka dalam kondisi yang Bapak itu yang kondisinya atau notabene masyaqqat, sulit. Ada kaidah fikih yang mengatakan al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kondisi yang sulit bisa menarik pada kemudahan, maka Bapak bisa dalam hati langsung aja niat. Ya Allah bismillah, saya niat jamak takhir nanti di rumah. Jadi kalau Bapak nanya ke saya, sebaiknya kalau untuk sholat yang ada pasangannya, niatnya jamak takhir aja. Jadi nggak harus sholat di dalam mobil tadi. Nah, kalau Bapak tetap sholat di dalam mobil, itu kalau dalam mazhab Syafi'i namanya sholat dihormatil wakti namanya. Sholat dihormatil wakti. Nah, itu dalam konteks kita ya dalam kota. Tapi yang saya contohkan tadi itu maksudnya kalau kita dalam perjalanan yang sifatnya kayak naik pesawat atau naik bis malam atau naik kereta yang notabene nggak bisa turun. Kalau turun mau turun di mana? Nah, pesawat bisa sih turun, cuma ditinggal kalau kereta. Kalau bis masih dicari Pak, kalau bis Pak. Tapi kalau kereta ditinggal, ngoten. Kalau pesawat jelas gak iso mudune Pak, pesawat itu. Tapi kalau dalam konteks kita yang notabene dalam kota, kena macet tadi, kalau sekiranya sholatnya ada pasangannya, itu yang lebih baik di jamak takhir saja. Kan kalau untuk yang kondisi yang ini di mana kan masyaqqat, termasuk di rumah tidak apa-apa kalau yang ini. Kenapa? Karena kondisi masyaqqat, kondisi sulit disamakan dengan tadi orang yang sakit dalam kitab Al-Ummah Syafi'i atau kondisi hujan. Tapi kalau kondisi hujan itu memang ada syaratnya di masjid ketentuannya. Ojo di rumah, wah hujan tak jamak versi mazhab Syafi'i tidak bisa. Nah, kalau dalam mazhab Hambali, itu boleh orang menjamak sholat di dalam kota, tapi jangan sering-sering. Nah, didasarkan pada satu hadis tentang pernah Nabi itu dengan sengaja, beliau sedang tidak safar, sedang tidak sakit, sedang tidak dalam perjalanan, itu menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya. Para sahabat komentar, ini untuk keringanan bagi umatnya. Imam Ahmad berkomentar, boleh seseorang menjamak sholat dalam kotanya, tapi jangan sering-sering. Ya, jangan sering-sering. Kecuali memang kerjaannya kena macet terus yang mana. Saya kira ngaten nggih Pak nggih. Wallahu a'lam. Bisawab. Nggih sami-sami. Ya, selanjutnya Pak Sugeng monggo. Monggo masyaallah. Terima kasih. Nggih. Lama sih. Ada 2 pertanyaan. Nggih, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin berkaitan dengan sholat. Ada gini Mas, kebetulan ini baru kejadian Pak Ustaz. Iya.
Kebetulan istri saya kan kemarin meninggal. Tapi saat meninggal itu belum sholat maghrib sama isya. Kita baru perjalanan pulang dari bandara. Di bandara merangkap sholat zuhur dan asar, tapi belum maghrib. Sehingga saat sampai di rumah, saya lupa mengingatkan dia belum sholat maghrib dan isya. Saya sholat sendiri, kemudian dia lagi bersih-bersih. Setelah itu, karena saya lupa mengingatkan, malamnya dipanggil sama Allah. Nah, besoknya saya buka catatan, saya suruh putri saya bilang, mama kemarin tidak sholat maghrib sama isya. Coba kalau pernah saya dengar dari beberapa pengajian, kamu wakili, kamu sholat maghrib udah berdua ya. Dari malam sore ini maghribnya, setelah kamu sendiri selesai, kamu udah boleh sholat lagi maghrib untuk mama. Demikian juga isya. Pertama, pertanyaannya, apakah itu sudah dibolehkan mewakili atau harus bagaimana menebusnya? Seandainya mumpung masih belum begitu lama seandainya bapak itu. Satu itu. Yang keduanya, saya pernah mendengarkan di pengajian juga bahwa anak yang soleh itu bisa menjadi syafaat untuk kita di surga. Artinya pada saat mereka akan masuk surga, anak itu berhenti, diberitakan, kamu sudah lolos. Bisa saya ceritakan penasarannya, kamu masuklah ke sana. Kamu sudah anak soleh, kamu semua sudah cukup, masuklah. Tetapi anak itu bertahan, dia bilang tidak. Saya menunggu bapak ibu saya itu ada di belakang, masih dalam penyiksaan. Nah, Allah akhirnya perintahkan malaikat, ambil bapak ibunya ini, anak ini soleh sebagai syafaat untuk ikut masuk ke surga. Pertanyaannya, kalau terhadap anak yang soleh mendapat syafaat, apakah terhadap istri yang solehah itu juga bisa mendapat syafaat, khususnya untuk suaminya? Karena kita setiap hari juga mendoakan dia, sehari-harinya pun bersama-sama. Apakah bisa seperti anak soleh tersebut? Seandainya di dalam perjalanan istri saya insya Allah masuk surga, apakah sebelumnya bisa menjadi syafaat untuk saya pribadi kalau seandainya ada kekurangan saya dalam penyiksaan gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Haji Sugeng beserta keluarga dilapangkan dadanya, diberi kesabaran oleh Allah dan dikuatkan oleh Allah lahir batinnya, dan untuk Allah irham istri Bapak, semoga Allah rahmati beliau dengan rahmat yang maha luas, dan kuburnya Allah jadikan raudhah miriyadil jannah, taman-taman surganya. Amin Allahumma amin. Baik, saya jawab yang pertama gini. Pertama berarti beliau lupa ya. Jadi karena Bapak lupa, otomatis beliau juga mungkin tidak ngerasa lah lali gitu. Nah, orang lupa itu masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi untuk Bapak namanya lupa tidak berdosa, beliau pun juga tidak berdosa, lupa namanya orang lupa. Cuman hanya kalau beliau andaikan beliau masih hidup, tentu beliau harus segera mengqadha salat itu ketika beliau ingat. Ini ceritanya beliau wafat. Nah, pertanyaan bagaimana caranya? Apa yang Bapak lakukan tadi kepada apa yang Bapak lakukan kepada anak Bapak tadi terkait perintah Bapak untuk anak Bapak agar sholat 2 kali untuk mengganti sholatnya mama, ibu, betul ya? Nah, enggak anak perempuan ya. Nah, itu apa yang kan putri Bapak itu pernah dilakukan oleh seorang tabi'in. Nah, di dalam madhab Syafi'i itu ada dalam kitab Fathul Mu'in diantaranya itu ada istilah sholat atas nama. Tapi ini ijtihad ya, karena ijtihad pasti ada yes and no-nya, pasti ada yang sujud dan tidak sujud. Tapi dalam madhab Syafi'i itu ada memang sholat atas nama itu ada. Jadi ketika sholat itu putri jenengan kemarin sholat itu dalam hati niat sholat fardu isya misalnya atas nama ibu, Allahu Akbar. Itu pernah dilakukan pada generasi tabi'in. Ya, dan itu ijtihad seorang tabi'in berkaitan dengan membayar hutangnya seseorang yang pernah hilang sholatnya misalnya. Namun saya ulang tadi, memang ini pendekatannya kias. Kias itu gini, menyamakan sesuatu yang ada dalilnya dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, karena ada persamaan alasan hukum. Yang ada dalilnya itu berkaitan dengan puasa sama haji. Kan ada hadis Sahih Bukhari, barang siapa yang meninggal sementara dia punya hutang puasa Ramadan, hendaklah walinya puasa atas nama dia. Itu hadisnya Bukhari itu. Kalau haji, ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah,
orang tua saya wafat dan dia belum berhaji. Apakah saya wajib berhaji atas namanya? Nabi balik bertanya, bagaimana kalau orang tuamu punya hutang? Ya harus saya bayar, apalagi hutang kepada Allah. Nah, menggunakan metode qiyas itu dalam mazhab Syafi'i, sehingga sholat atas nama itu diberlakukan karena dianggap sholat wajib itu hutang kepada Allah. Jadi tetap harus dibayar, termasuk oleh putrinya. Nah, itu jadi tindakan bapak sudah betul secara mazhab Syafi'i, itu dibenarkan. Walaupun nanti ada juga yang tidak mau begitu. Yang nggak mau itu alasannya sederhana, la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam masalah ibadah. Tapi kaidah ini tidak disepakati oleh para ulama tentang tidak ada qiyas dalam masalah ibadah. Kaidah ini tidak disepakati. Kalau dalam mazhab Syafi'i tetap dipakai qiyas itu. Nah, sehingga terus dalam masalah ini, kalau yang misalnya bapak termasuk yang tidak sepakat dengan yang sholat atas nama niku misalnya ya, maka cukup dengan dimintakan ampun untuk beliau. Setelah itu silakan sedekah atas nama beliau. Insya Allah itu sudah cukup dan selesai. Tapi yang bapak lakukan tadi sampun bener niku. Yang oleh putrinya sampun bener. Dalam mazhab Syafi'i itu memang ada istilah sholat atas nama dengan menggunakan dalil qiyas. Bagi yang tidak sepakat, yang tidak menyepakati qiyas dalam masalah ibadah. Satu nggih. Yang kedua, berkenaan dengan apakah bisa seorang istri nanti ngajak suaminya masuk surga. Rumusnya ngeten nggih rumusnya. Yang hadis yang jenengan sebutkan tadi, sependek yang saya ketahui itu untuk anak-anak yang meninggal sebelum balik niku. Jadi ada dalam hadis qudsi itu anak-anak yang meninggal sebelum balik itu dia tidak mau masuk surga, dia berada di pintu surga. Kata Allah dalam hadis qudsi, suruh masuk dia ke surga. Kata malaikat, tidak mau ya Allah, mereka nunggu orang tuanya. Kata Allah, sudah suruh masuk ke surga bersama orang tuanya. Itu untuk anak-anak yang lahir yang meninggal sebelum balik, mohon maaf. Nah, tapi kalau untuk anak yang soleh itu ada hadis khusus nanti berkaitan dengan masalah itu. Ketika anak itu masuk surga, sampun masuk ini Pak, masuk surga terus dia nanya, orang tua saya mana? Pas tanya kata malaikat, orang tua jenengan di masuk surga, alhamdulillahnya ya, surga kelas bawah. Ya aku tak mudun, kata anak itu. Oh jangan. Jenengan tetap di sini aja di kelas eksekutifnya surga itu. Orang tua jenengan yang naik. Jadi orang tuanya naik itu. Nah, mengenai pertanyaan jenengan ngeten Pak. Ada hadis qudsi. Hadisnya hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Ini menghibur ya, cukup menghibur ini. Jadi ketika ahli surga masuk surga, dia bertanya sama Allah gini, dalam hadis qudsi itu, ya Allah, mana teman saya dulu pernah sholat bersama dengan saya? Mana teman saya dulu pernah puasa bersama dengan saya? Ternyata kata Allah dalam hadis itu, yang ditanyakan itu beberapa masuk neraka ternyata. Apa perintah Allah? Jemput dia, ajak bareng masuk surga. Itu padahal teman itu. Apalagi teman hidup Pak. Ngeten nggih? Itu kata para ulama nyebut sholat sama puasa seolah-olah maaf dalam bahasa Arab ada istilah itlaqul juz'i iradatul kull. Jadi menyebut sebagian maksudnya keseluruhan untuk semua kebaikan. Jadi dengan sama ibu pastilah pernah sholat bersama. Pasti juga pernah puasa bersama. Teman hidup. Ya masuk gak ditakokno. Nah, ngoten insyaallah wong orang lain aja ditanyakan masa suaminya gak ditanyakan. Itulah saya sering bilang kepada para suami. Ini untuk para suami nggih. Ngesel-ngeselin istri kita itu lapang dadalah untuk memaafkan dan ridho kepada istri. Nah, ngoten nggih, karena kalau istri masuk surga, kalau kita ridho, kita memaafkan istri, potensial istri masuk surga, Pak. Kalau istri masuk surga, potensial ngajak kita masuk surga. Ngoten. Tapi lek jenengan ngamuan, kok susah memaafkan, sempit dada, susah memaafkan, susah ridho kepada istri potensial masuk neraka, Pak. Mending kalau dia masuk sendirian, Pak. Repotnya kalau ngajak kita, Pak. Loh, nggih saestu niku. Oh, ada ayatnya, Ustaz. Ada ayatnya. Mana? Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka, yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, aku tidak akan masuk neraka begini. Wa qalu dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhaluna sabila.
Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas, gubernur, wali kota. Dalam arti sempit, siapa bagi seorang istri pemimpinnya? Suami. Bagi anak, siapa pemimpinnya? Orang tua. Ternyata mereka ini masuk neraka gara-gara ulah suaminya atau gara-gara ulah orang tuanya. Apa tuntutan anak atau istrinya ini? Rabbana atihim di'afaini minal adzab wal anhu la'nan kabira. Makanya ya Allah, tolong itu suami saya kalau istrinya, kalau anak orang tua saya, masukkan juga ke neraka dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar, dengan siksa 2 kali lipat dari siksa saya. Itu tuntutan istri pada suaminya yang suaminya susah memaafkan itu. Atau anak yang wong tuane durhaka zalim kepada anaknya. Makanya jadi suami yang pemaaf nggih. Ngeselinnya istri yang jadi ngamuk oma tak sepuro mah, ngamuk oma tak sepuro. Jadi kalau kita ridho kepada istri, maka istri potensial masuk surga. Kalau suami ridho, suami memaafkan, istri potensial masuk surga. Nah, kalau istri potensial masuk surga, potensial ngajak suami masuk surga. Bagi ibu-ibu, suami ini pintu terdekat masuk surga, Bu. Tapi juga pintu terdekat masuk neraka juga suami ini. Saya kira ngoten nggih, Pak Haji nggih. Cukup. Nggih. Monggo ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya. Sudah cukup. Oh, cukup, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Di sini dalam rangka kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk informasi untuk besok adalah kajian dari Pak Ustaz Ahmad Sujahi. Mohon untuk para jamaah hadir juga besok. Dan tentu hari ini infak konsumsi disajikan oleh Ibu Hajah Ida Yuswa Kusuma dan Dr. Edi Purwanto. Alhamdulillah, terima kasih atas infak konsumsinya. Demikian mohon ditutup dengan doa Ustaz. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum, ya arhamar rahimin, ya wadud ya ghafar, ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li masyaykhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.